Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hai Ibu dan teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Yohana Olivia Silalahi dengan NIM 12021111014. Saya dari kelas G PGSD 2020. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas saya pada mata kuliah konsep dasar biologi, yaitu sebagai tugas proyek. Nah, pada video ini saya akan menampilkan pada saat saya melakukan sebuah praktikum yang berjudul pengaruh suhu terhadap gerakan membuka dan menutup operkulum pada ikan mas. Dan di akhir video ini nanti saya akan memberikan sedikit pembahasan mengenai hasil dari praktikum saya sebelumnya. Nah, kepada ibu dan teman-teman, selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan melakukan praktikum pengaruh suhu terhadap gerakan membuka dan menutup operkulum pada ikan mas. Nah, bahan-bahan yang digunakan untuk melakukan praktikum ini, yang pertama yaitu benih ikan mas. Saya mempunyai sebanyak 4 ekor benih. Yang kedua, air dingin. Yang ketiga, air panas. Dan yang selanjutnya adalah air keran. Selanjutnya, alat yang digunakan dalam praktikum ini, yang pertama adalah beberapa cup plastik, beberapa baskom yang nanti digunakan untuk wadah ikan masnya. Selanjutnya, termometer yang nantinya akan digunakan untuk mengukur suhu airnya. Lalu stopwatch HP yang nantinya akan digunakan untuk menghitung membuka dan menutupnya operkulum pada ikan mas. Dan jangan lupa membuat tabel laporan yang nantinya digunakan untuk mencatat hasil praktikumnya. Nah teman-teman, jika semua bahan dan alatnya sudah tersedia, selanjutnya kita akan melakukan praktikumnya. Nah, dalam praktikum ini saya melakukan 3 percobaan terhadap ikan mas, yaitu yang pertama ikan mas yang dimasukkan ke dalam air yang bersuhu ruangan, yaitu 26 derajat Celcius. Nah, yang kedua yaitu ikan mas yang dimasukkan ke dalam air yang bersuhu dikurangi 3 derajat Celcius dari suhu ruangan, yaitu 26 derajat Celcius dikurangi 3 derajat Celcius menjadi 23 derajat Celcius. Nah, yang ketiga adalah percobaan ikan mas yang dimasukkan ke dalam air yang bersuhu dinaikkan 3 derajat Celcius, yaitu 26 derajat Celcius ditambah 3 derajat Celcius, yaitu 29 derajat Celcius. Nah, langkah pertama untuk melakukan praktikum ini yaitu memastikan bahwa alat yang kita gunakan itu semuanya sudah steril dan bersih. Dan percobaan ini saya melakukan yang pertama yaitu percobaan terhadap ikan mas yang dimasukkan ke dalam suhu ruangan ya. Nah, yang pertama itu adalah kita mengambil 1 cup, lalu kita isi dengan air keran. Cup yang kosong ini kita isi dengan air keran. Lalu untuk memastikan bahwa air ini sudah 26 derajat Celcius, kita akan mengukurnya menggunakan termometer. Karena air ini lebih dari 26 derajat Celcius suhunya, maka saya akan menambahkan air dingin. Karena masih kurang, kita tambahkan air dingin.
memang suhunya sudah lebih dari kurang dari 26 derajat Celcius, bukan terlalu panas ya. Nah, sekarang suhunya sudah pas 26 derajat Celcius. Nah, setelah suhunya sudah pas 26 derajat Celcius, kita bisa menambahkan ikan masnya. Nah, dalam penelitian ini juga, dalam praktikum ini, saya juga menggunakan dua suku ikan, yaitu ikan pertama dan ikan kedua. Nah, karena airnya sudah panas, suhunya dan kita menambahkan atau memindahkan salah satu ikan dalam air yang sudah bersuhu 20 derajat kita akan menghitung seberapa banyak ikan mas ini membuka dan menutup aperturnya di dalam menit pertama dan menit kedua. Untuk menit pertama kita mulai dari sekarang. Nah, pada menit pertama ikan pertama ini membuka dan menutup aperturnya sebanyak 166 kali. Nah, hasil dari yang kita dapatkan, maka kita tuliskan di dalam tabel laporan yang telah kita buat sebelumnya. Nah, setelah menit pertama selesai, kita lanjutkan untuk menit yang kedua. Nah, pada menit yang kedua, ikan pertama ini membuka dan menutup aperturnya sebanyak 157 kali. Seperti tadi, kita menuliskannya di dalam tabel laporan. Nah, jika ikan pertama sudah selesai, selanjutnya kita lakukan terhadap ikan yang kedua. Ikan ini kita pindahkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya kita tambahkan ikan yang kedua. Nah, setelah ikan kedua telah dimasukkan ke dalam cup yang berisi air yang bersuhu 26 derajat Celcius tadi, selanjutnya kita lakukan sama seperti ikan yang pertama tadi, yaitu menghitung berapa banyak gerakan membuka dan menutup apertur pada ikan mas tadi pada menit pertama dan pada menit kedua. Jadi yang pertama kita mulai. Sebanyak 168 kali. Tuliskan di dalam tabel laporan ini. Selanjutnya kita lanjutkan ke menit yang kedua. Nah, pada menit yang kedua, ikan mas yang kedua ini membuka dan menutup aperturnya sebanyak 143 kali. Nah, seperti tadi, hasil yang didapatkan dituliskan dalam tabel laporan. Nah, karena percobaan yang pertama telah selesai, kita lanjut ke percobaan kedua, yaitu memasukkan ikan mas ke dalam air yang bersuhu rendah dari suhu ruangan sebesar 3 derajat Celcius, yaitu 26 derajat Celcius kurang 3 derajat Celcius, yaitu 23 derajat Celcius. Bahwa air ini sudah bersuhu 23 derajat Celcius, kita akan mengukurnya menggunakan termometer. Karena suhunya masih 24 derajat Celcius, kita tambahkan sedikit lagi air minum. Nah, sekarang suhunya sudah 23 derajat Celcius selanjutnya. Bersuhu 23 derajat Celcius ini. Nah, setelah ikan masnya masuk ke dalam air yang bersuhu 23 derajat Celcius ini, selanjutnya kita akan menghitung pada
mulai dari sekarang. Nah, ternyata pada suhu yang diturunkan, ikan mas ini membuka dan menutup aperturnya sebanyak 129 kali pada menit pertama. Lanjutkan pada menit kedua. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk menuliskan hasilnya pada tabel laporan ini. Lanjut pada menit yang kedua. Nah, pada menit kedua, ikan yang pertama ini membuka dan menutup aperturnya sebanyak 101 kali. Dan jangan lupa untuk menuliskannya pada tabel laporan. Nah, kita lanjutkan kepada ikan yang kedua. Nah, setelah ikan kedua masuk ke dalam air yang bersuhu 23 derajat Celcius ini, kita lakukan hal yang sama pada ikan pertama, yaitu menghitung pada menit pertama dan pada menit kedua seberapa banyak ikan ini membuka dan menutup aperturnya. Pada menit yang pertama kita mulai dari sekarang. Nah, ikan yang kedua ini pada menit pertama membuka dan menutup aperturnya sebanyak 131 kali. Kita tuliskan dalam tabel laporannya. Selanjutnya, pada menit yang kedua kita mulai dari sekarang. Nah, pada menit kedua, ikan kedua ini membuka dan menutup aperturnya sebanyak 126 kali. Nah, jangan lupa untuk menuliskannya pada tabel laporannya. Tadi sebanyak 100 kali. Nah, percobaan yang kedua telah selesai. Selanjutnya, kita pindahkan dulu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan percobaan terhadap ikan mas yang dimasukkan ke dalam air yang suhunya dinaikkan dari suhu ruangan, yaitu suhu ruangan 26 derajat Celcius dinaikkan 3 derajat Celcius menjadi 29 derajat Celcius. Kita ambil satu cup. Lalu kita tambahkan dengan air hangat atau air panas karena kita mau mendapatkan air yang bersuhu 29 derajat Celcius. Lalu kita tambahkan sedikit air hangat. Untuk memastikan bahwa air ini sudah bersuhu 29 derajat Celcius, kita dapat mengukurnya menggunakan termometer. Nah, karena suhunya sudah mencapai 32 derajat Celcius, maka kita bisa menambahkan air dingin untuk menurunkan suhu dari air tersebut sampai menjadi 29 derajat Celcius. Nah, sekarang suhunya sudah mencapai 29 derajat Celcius. Nah, setelah suhunya sudah mencapai 29 derajat Celcius, langkah selanjutnya sama seperti percobaan sebelumnya, yaitu memasukkan ikan pertama ke dalam air yang bersuhu 29 derajat Celcius ini, dan seberapa banyak ikan mas ini membuka dan menutup aperturnya pada menit pertama dan pada menit kedua. Untuk ikan yang pertama, saatnya kita masukkan. Nah, setelah ikan sudah masuk, saatnya kita untuk menghitung seberapa banyak ikan mas ini membuka dan menutup aperturnya pada menit pertama dan pada menit kedua. Pada menit pertama kita mulai dari sini. Nah, pada menit pertama ikan pertama ini membuka dan menutup aperturnya sebanyak 198 kali. Kita tuliskan hasilnya pada tabel laporan yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, untuk menit yang kedua kita lanjutkan. Nah, pada menit yang kedua ini, ikan kedua membuka dan menutup aperturnya sebanyak 192 kali. Nah, kita lanjutkan kepada ikan yang kedua. Nah, kita lakukan hal yang sama
seperti ikan pertama tadi, yaitu menghitung seberapa banyak ikan ini membuka dan menutup operkulumnya pada menit pertama dan pada menit kedua. Pada menit yang pertama kita mulai dari sekarang. Nah, pada menit pertama ikan ini membuka dan menutup operkulumnya sebanyak 188 kali. Jangan lupa untuk mencatatnya. Sebanyak 188 kali. Kita lanjutkan kepada menit yang kedua. Nah, pada menit yang kedua, ikan ini membuka dan menutup operkulumnya sebanyak 175 kali. Tercatat di dalam tabel. Nah, saya sudah melakukan ketiga percobaan, yaitu pada suhu ruangan dan pada suhu yang diturunkan dan suhu yang dinaikkan. Dari hasil yang saya dapatkan pada percobaan ini, yaitu pada suhu ruangan ikan pertama membuka dan menutup operkulumnya pada menit pertama yaitu sebanyak 166 kali, dan pada menit kedua sebanyak 157 kali. Dan pada ikan kedua membuka dan menutup operkulumnya pada menit pertama itu sebanyak 168 kali, dan pada menit kedua itu sebanyak 143 kali. Nah, pada suhu yang dinaikkan, yaitu pada suhu yang dinaikkan 3 derajat Celcius dari suhu ruangan, yaitu ikan pertama pada menit pertama membuka dan menutup operkulumnya sebanyak 198 kali, dan pada menit yang kedua sebanyak 192 kali. Nah, dan pada ikan yang kedua membuka dan menutup operkulumnya pada menit yang pertama itu sebanyak 188 kali, dan pada menit yang kedua itu sebanyak 175 kali. Nah, pada suhu yang diturunkan minus 3 derajat Celcius dari suhu ruangan, ikan yang pertama membuka dan menutup operkulumnya pada menit pertama sebanyak 129 kali, dan pada menit yang kedua sebanyak 101 kali. Nah, pada ikan yang kedua, pada menit pertama membuka dan menutup operkulumnya sebanyak 131 kali, dan pada menit yang kedua sebanyak 126 kali. Nah, sekianlah praktikum yang telah saya lakukan, yaitu praktikum pengaruh suhu terhadap gerakan membuka dan menutup operkulum pada ikan mas. Terima kasih. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan memberikan pembahasan dari hasil praktikum saya yang berjudul pengaruh suhu terhadap gerakan membuka dan menutup operkulum pada ikan mas. Nah, dari hasil praktikum tersebut didapatkan hasil bahwa suhu itu mempengaruhi gerakan membuka dan menutup operkulum pada ikan mas. Nah, gerakan membuka dan menutup operkulum pada ikan mas itu merupakan bagian dari metabolisme ikan mas, khususnya respirasi. Nah, suhu panas, suhu dingin, dan suhu ruangan itu mempengaruhi laju metabolisme pada ikan mas. Yaitu ikan mas ini mempunyai batas toleransi terhadap suhu untuk setiap aktivitasnya, yang dimana aktivitas ikan mas ini berjalan normal, yaitu pada suhu ruangan, yaitu sekitar 26 derajat Celcius. Nah teman-teman, selanjutnya berdasarkan data yang saya peroleh pada saat saya melakukan praktikum yang saya tuliskan pada tabel ini, diperoleh data bahwa pada suhu ruangan pada menit pertama rata-ratanya ikan membuka dan menutup operkulum sebanyak 167 kali, dan pada menit yang kedua ikan membuka dan menutup operkulumnya sebanyak 150 kali. Nah, pada suhu yang dinaikkan 3 derajat Celcius, yaitu menjadi 26 derajat Celcius ditambah 3 derajat Celcius menjadi 29 derajat Celcius, pada menit pertama ikan mas membuka dan menutup operkulumnya sebanyak 193 kali, dan pada menit kedua sebanyak 183 kali. Pada suhu yang diturunkan 3 derajat Celcius, yaitu 26 derajat Celcius dikurang 3 derajat Celcius menjadi 23 derajat Celcius, diperoleh data bahwa pada menit pertama
ikan mas membuka dan menutup operkulumnya sebanyak 130 kali dan pada menit kedua sebanyak 113 kali. Nah, data ini adalah dirata-ratakan dari ikan yang pertama dan ikan yang kedua. Dan meskipun setiap benih ikan mas itu mempunyai massa dan ukuran yang berbeda-beda serta banyaknya bukaan operkulum yang berbeda, namun setelah dirata-ratakan diketahui bahwa aktivitas ikan berjalan dengan normal, yaitu pada suhu optimum, yaitu pada suhu sekitar 26 derajat Celcius. Nah, dari hasil pengamatan saya tersebut, dari data yang telah saya peroleh, bahwa pada suhu yang diturunkan minus 3 derajat Celcius dari suhu ruangan, tingkat frekuensi membuka dan menutup operkulum ikan mas itu menjadi lebih lambat dari suhu ruangan. Nah, hal ini terjadi karena adanya penurunan suhu, maka terjadi penurunan metabolisme pada ikan yang mengakibatkan kebutuhan oksigen menurun, sehingga gerakannya menjadi lambat. Nah, selanjutnya, pada suhu yang dinaikkan 3 derajat Celcius dari suhu ruangan, dari hasil praktikum yang setelah saya lakukan, didapatkan hasil bahwa frekuensi membuka dan menutupnya operkulum pada ikan mas itu menjadi lebih sering atau menjadi lebih cepat. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ketika suhu meningkat, maka laju metabolisme pada tubuh ikan juga ikut meningkat, sehingga menyebabkan laju membuka dan menutupnya operkulum pada ikan mas itu juga semakin cepat bila dibandingkan dengan suhu ruangan, yaitu 26 derajat Celcius. Nah, pada suhu yang tinggi, kelarutan oksigen itu menjadi rendah. Oleh karena itu, ikan akan meningkatkan laju respirasinya, yaitu dengan cara meningkatkan volume aliran air ke dalam tubuh sebanyak-banyaknya untuk memenuhi oksigen pada tubuhnya. Hal inilah yang menyebabkan membuka dan menutupnya operkulum pada ikan mas itu menjadi meningkat pada suhu tinggi. Nah, sekianlah pembahasan dari praktikum saya, pengaruh suhu terhadap gerakan membuka dan menutup operkulum pada ikan mas. Saya Yohana Silalahi. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Salam sehat, paras, paras, paras.